Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik sekalian, pada hari ini kita masuk pembelajaran manajemen konflik. Jadi di sini perlu dijelaskan terlebih dahulu RPS. Rencana pembelajaran kita, nama mata kuliah manajemen konflik semester 7 SKS 3, dari mata kuliah program studi dan CPL, capaian pembelajaran. Pertama, sikap, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam jalan bertugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, berperan sebagai warga negara yang bisa menyelesaikan permasalahan secara bersama. Keempat, menghargai keanekaragaman. Kelima, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Keenam, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketujuh, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Kedelapan, menunjukkan sikap bertanggung jawab. Kesembilan, berpikir jernih dalam menyelesaikan masalah. Itu mengenai sikap. Pengetahuannya, satu, menguasai konsep teori manajemen dalam menyelesaikan konflik. Kedua, menguasai permasalahan yang ada sehingga mampu menyelesaikan konflik yang terjadi. Ketiga, menguasai konsep pengembangan keterampilan abad 21 yang menumbuhkan higher order thinking, communication, collaboration, critical thinking, creative thinking, computational logic, dan responsibility. Keempat, menguasai konsep teoritis literasi baru yang meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Kelima, menguasai konsep teoris tentang pencegahan dan penanganan korupsi, radikalisme, terorisme, dan penyalahgunaan. Keterampilan umumnya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan. Kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selanjutnya, ketiga, mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni sesuai dengan bidang keahlian, menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain, atau karya seni. Keempat, mampu menyusun hasil kajian dalam bentuk kertas kerja. Kelima, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku. Keenam, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama. Ketujuh, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Kedelapan, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawab. Ada lagi keterampilan khusus. Ini ada keterampilan khusus. Keterampilan khusus dari capaian pembelajaran mata kuliah manajemen konflik, yaitu pertama, mahasiswa mampu memiliki kompetensi dalam memahami konsep manajemen, terutama dalam memecahkan permasalahan di masyarakat. Kedua, mahasiswa mampu mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Ketiga, mampu dan terampil melayani masyarakat. Keempat, mampu mengelola, merencanakan, mengawasi, dan menganalisis evaluasi kinerja. Kelima, mampu berkomunikasi dan menjalankan kerjasama, networking. Keenam, mampu melakukan pemetaan masalah dan potensi masyarakat. Jadi dalam pembelajaran ini kita mampu melakukan pemetaan juga nantinya ketika ada konflik. Ini capaian pembelajaran mata kuliah CPNK. Pertama, mahasiswa mampu menguasai teori manajemen konflik dalam menyelesaikan masalah. Kedua, mahasiswa mampu memahami urgensi dari cara mengatur setiap konflik. Ketiga, mahasiswa mampu memecahkan setiap konflik yang terjadi di masyarakat.
Keempat, mahasiswa mampu memahami nilai-nilai berkehidupan di lingkungan sekitarnya. Ada lagi yang namanya sub CPMK, sub daripada capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama, mahasiswa mampu mengetahui dasar-dasar manajemen. Kedua, mahasiswa mampu mengetahui teori konflik. Ketiga, mampu mengetahui aspek-aspek interpersonal pada peristiwa. Keempat, mampu mengetahui aspek-aspek konflik, hubungan interpersonal dan hubungan. Kelima, mampu mengetahui hubungan pengaruh kepribadian. Keenam, mampu mengetahui berbagai gaya manajemen konflik. Ketujuh, mampu mengetahui syarat untuk mendukung praktik manajemen. Kedelapan, mampu mengetahui kerangka dasar. Kesembilan, mampu mengetahui instrumen dalam manajemen konflik. Kesepuluh, mampu mengetahui tata cara pengelolaan konflik. Kesebelas, mampu mengetahui kerangka kerja. Kedua belas, mampu mengetahui teori konflik dan berbagai ragam tentang peristiwa konflik. Jadi yang namanya sub capaian mata kuliah ini adalah bagian-bagian daripada yang akan kalian pelajari selama 1 semester. Artinya dalam 16 kali pertemuan. Kita ulas sedikit tentang apa itu manajemen konflik. Apa itu konflik? Jadi pengertian konflik. Konflik itu adalah suatu kondisi tanpa adanya keharmonisan. Artinya keadaan yang tidak harmonis. Ini bisa terjadi di masyarakat, bisa terjadi di keluarga, bisa terjadi di mana saja. Terus suatu kondisi di mana terjadi suatu pertentangan. Yang namanya tidak harmonis pasti ada pertentangan. Ya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ada yang kalau magnet, kalau ketemu dari kutub ke kutub nggak ketemu. Terus suatu kondisi di mana tidak ada kesepakatan, tidak ada sepakat. Bagaimanapun keinginan kita, kalau kita terjadi konflik, adanya konflik, maka kesepakatan akan susah untuk mendapatkannya. Terus konflik merupakan kondisi yang dinamis. Jadi konflik ini selalu berkembang, selalu mengikuti arah angin lah kata orang. Jadi gimana arah ini dinamis bentuknya. Makanya itu, oleh karena itulah konflik ini bisa kita selesaikan. Ada yang namanya manajemen konflik tadi. Ikut konflik dalam organisasi. Suatu kondisi dalam organisasi di mana terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan dalam menjalani tugas untuk melaksanakan visi dan misi organisasi. Sama seperti kalian, ketika kalian bergabung di dalam organisasi hima misalnya kan, ini semua orang punya pikiran, punya tindakan, punya keinginan yang berbeda-beda. Disinilah yang terjadi konflik dalam organisasi. Kita selalu bertentangan sama teman-teman. Kita selalu bertentangan ketika ada keinginan, ada ide atau segala macam. Tapi kita harus mencapai suatu titik di mana kita harus menyelesaikan permasalahan ini. Itu yang disebut manajemen konflik. Konflik merupakan hambatan dalam proses pelaksanaan tugas guna mencapai tujuan. Ini kata orang dalam perjalanan hidup ada ria-ria, ya, ada ria-ria. Begitupun ketika kita berorganisasi, ada perbedaan-perbedaan ini merupakan sebuah hambatan. Tidak langsung seperti jalan tol langsung lurus. Ini ada hambatan-hambatan. Tapi pada akhirnya kita akan menyelesaikan permasalahan ini. Hambatan-hambatan ini akan kita selesaikan. Disinilah pentingnya manajemen konflik. Unsur-unsur konflik. Aktor minimal terdapat dua pihak yang bersengketa. Kedua, terdapat objek yang dipertentangkan. Ketiga, situasi, aturan yang berlaku, budaya kerja yang berlaku. Aktor minimal ada dua orang bersengketa. Kalau kita sendirian, itu kita tidak bersengketa, kan tidak ada musuh. Jadi harus ada dua orang minimal untuk bersengketa tersebut. Objeknya harus ada objek yang dipertentangkan. Kita harus ada masalah, ada permasalahan, baru ada pertentangan. Ada masalah, baru ada perbedaan pendapat. Kalau tidak ada masalah, kenapa kita harus berbeda pendapat? Disinilah
unsur-unsur konflik yang ada. Begitu pun situasi, aturan yang berlaku, aturan pun harus kalau aturannya tidak membackup kegiatan kita, ini kadang-kadang bisa menimbulkan pertentangan di setiap kegiatan yang kita lakukan. Penyebab konflik. Pertama, adanya perbedaan kepentingan. Kedua, adanya perbedaan pengertian, pemahaman. Jadi perbedaan kepentingan itu masing-masing kita beda kepentingan. Kedua, perbedaan pengertian, jadi pemahaman kita masing-masing bisa memahami sendiri-sendiri, pengertian bisa melihat sendiri-sendiri, adanya perbedaan cara pandang, adanya ketidakjelasan tujuan, ini bisa menimbulkan konflik. Peraturan yang dianut, perbedaan peraturan yang dianut, terus perubahan situasi baru. Jadi ketika ada situasi baru itu bisa menimbulkan konflik. Lokasi konflik. Lokasi konflik bisa antar individu, bisa di internal teamwork, bisa juga internal organisasi yang seperti Bapak bilang di HIMA tadi, ataupun eksternal antar organisasi, misal HIMA pemerintahan, bersaing dengan HIMA KOM. Nah, ini lokus konflik. Jadi adanya persaingan-persaingan tersebut. Semakin luas lokus konflik, semakin kompleks permasalahan dan semakin sulit mencari solusi. Ketika HIMA dengan HIMA mungkin kita mudah memecahkan permasalahan, tapi ketika HIMA PEM bersaing dengan HIMA Agri atau Agro ataupun Fakultas FISIP dengan Fakultas Pertanian, ini kan semakin luas, lokus konfliknya semakin luas. Ini akan semakin menghambat dalam penyelesaian permasalahan. Tingkatan konflik. Pertama, tingkatan kebijakan, adanya konflik kepentingan. Kedua, tingkat manajemen pelaksanaan kebijakan, adanya konflik strategi penggunaan sumber daya. Tingkat pelaksanaan program, adanya konflik prioritas alokasi sumber daya. Tingkat pelaksanaan kegiatan, adanya konflik tata laksana dan tata cara pelaksanaan. Mungkin di sini paham ya, tingkatan konflik ini, adanya konflik kepentingan, adanya sumber daya, adanya konflik prioritas. Ini tingkatan konflik. Dampak konflik. Pertama, faktor yang mempengaruhi. Skala konflik semakin luas, skala konflik semakin kompleks, dampak negatif yang ditimbulkan. Jadi semakin luas konflik yang terjadi, ini dampak negatifnya semakin besar. Artinya kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Permasalahan semakin luas. Lokus konflik, semakin luas konflik, semakin banyak yang terlibat, sehingga makin banyak yang merasakan dampak negatifnya. Yang seperti Bapak bilang tadi, kalau HIMA ini sendiri kecil kan, HIMA dengan HIMA kecil. Tapi ketika fakultas dengan fakultas itu sudah gabungan antara HIMA PEM dengan HIMA KOM, pertanyaan tadi Agri dengan Agro, ini lokusnya semakin luas, lokus konfliknya semakin luas, artinya dampak negatifnya pun semakin melebar. Tingkatan konflik, semakin tinggi tingkatan konfliknya, semakin sulit dan kompleks masalah yang ditimbulkan. Jadi semakin tinggi konfliknya, ini semakin sulit dan kompleks permasalahan yang ada. Paham ingin sampai situ ya? Dampak konflik, ada yang namanya dampak langsung, ada yang dampak tidak langsung. Dampak langsung, terciptanya kondisi lingkungan organisasi yang kurang kondusif. Kedua, terganggunya mekanisme kerja teamwork karena terhambat hubungan kerja antar anggota tim. Ini dampak langsung. Dampak tidak langsungnya, terhambatnya proses pencapaian tujuan organisasi. Kedua, menurunkan kinerja organisasi. Ini ada dampak langsung dan dampak tidak langsung. Ini paham ya di sini ya, karena bisa dimengerti sendiri. Ada yang dari definisi manajemen, karena pelajaran kita mata kuliah manajemen konflik. Jadi manajemen adalah kegiatan mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi.
Manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, mengurangi risiko dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Jadi, manajemen itu adalah mengelola apapun yang dikelola. Kalau manajemen konflik itu artinya kita adalah mengelola agar jangan sampai terjadi konflik yang terjadi meluas. Kita kelola konflik ini agar jangan sampai konflik ini melebar. Itu tujuan daripada manajemen konflik. Tujuan manajemen konflik tadi seperti Bapak bilang, pertama mencegah kemungkinan terjadinya konflik. Kedua, menghindari dari adanya konflik yang terjadi. Ketiga, mengurangi dampak risiko yang diakibatkan oleh adanya konflik. Keempat, menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. Jadi, tugas ataupun tujuan manajemen konflik ini salah satunya adalah menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. Jangan sampai konflik ini semakin luas, jangan sampai konflik semakin melebar, yang akibatnya akan menyulitkan ketika kita menyelesaikan permasalahan yang ada. Bagaimana caranya? Mencegah. Pertama, objek pencetus konflik harus disosialisasikan secara jelas. Jadi objeknya, penyebabnya konflik ini terjadi itu harus jelas, agar kita bisa mencegah konflik yang ada. Kedua, dihindari adanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini yang sering menimbulkan konflik menjadi melebar. Yang fokusnya harusnya permasalahan A, tapi karena ada kesalahpahaman semakin lebar ke B, ke C, ke D, itu semakin lebar namanya. Ini yang harus kita cegah. Ketiga, benefit harus dibagi secara adil dan merata. Artinya ketika ada hasil yang didapat, maka itu harus adil dibagi agar jangan sampai terjadi konflik. Keempat, transparansi perlu dijaga. Ini yang penting. Transparansi, harus adanya keterbukaan ketika adanya konflik agar konflik bisa terselesaikan dengan mudah. Cara menghindari. Pertama, penundaan pelaksanaan menunggu kesiapan stakeholder. Jadi ketika ada konflik, kita ingin melakukan suatu kegiatan, salah satunya adalah menunda kegiatan tersebut sampai fix kegiatan bisa dilaksanakan. Kedua, win-win solution. Kita cari pemecahan masalah. Jangan cari yang benar, tapi cari yang mana di tengah agar sama-sama kita suka, kita senang, agar permasalahan yang kita inginkan bisa berjalan dengan baik. Tiga, penerapan exit strategi. Strateginya yang harus dipersiapkan lebih dahulu. Mengurangi dampak. Satu, mengurangi segala kegiatan. Penanganan dipercepat. Mengurangi segala kegiatan artinya kegiatan yang kita jalankan agar jangan sampai konflik meluas, itu kita tahan. Kita tahan kegiatan ini agar jangan sampai melebar. Terus penanganannya harus dipercepat. Jangan kita biarkan ketika terjadi konflik, kita membiarkan konflik itu berjalan, konflik itu terjadi, maka keinginan kita, tujuan kita yang awalnya harus dijalankan menjadi tanpa kabur. Oleh karena itu, permasalahannya harus dipercepat penanganannya. Lanjutan tadi, penyelesaian konflik. Ini sebenarnya pengaruh dampak konflik. Ini konflik ini ada pengaruh. Jadi pertama skala nasional, daerah atau lokal. Ini berpengaruh nasional, daerah ataupun lokal. Kedua,
dampak positif dan negatif terhadap kinerja organisasi. Bisa dilihat di situ pengaruh dampak dari konflik ini. Eksternal organisasi atau internal organisasi, berlanjut atau berhenti pada suatu proses. Catatan semua tergantung dari jenis konfliknya. Jadi tergantung dari jenis konfliknya ya. Bagaimana profil pemimpin yang diharapkan ketika adanya manajemen konflik? Ini artinya kita harus ada pimpinan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Manajemen itu harus ada pimpinan. Pertama, profil yang diharapkan dari pemimpin ketika menyelesaikan permasalahan ini adalah pemimpin yang berwawasan luas dan berpikir komprehensif. Artinya pemimpinnya harus berwawasan luas, jangan berpikir untuk diri dia sendiri, jangan berpikir untuk kelompok dia sendiri, tapi berpikir untuk ke semua orang. Kedua, pemimpin yang dapat mengayomi. Pemimpin yang dapat mengayomi ini apa? Artinya pemimpin ini bisa diterima di segala ini dari kiri maupun kanan, itu semua bisa diterima. Ketiga, pemimpin yang berani mengambil risiko. Ini pemimpin yang berani mengambil risiko ini yang agak sulit ya. Kenapa? Karena dia bisa berkorban, mengkorbankan diri dia untuk kepentingan orang lain. Ini yang artinya pemimpin yang berani mengambil risiko. Terus keempat, pemimpin yang bersikap tegas dan konsisten. Tegas dan konsisten. Ini penting dalam penyelesaian sebuah masalah. Dalam manajemen konflik ini penting. Kelima, pemimpin yang beretika dan dalam berhubungan kerja. Ini harus ada etika pemimpinnya. Ketika pemimpinnya tidak ada etika, bukan yang memecahkan masalah, bukan memecahkan konflik, malah bisa menimbulkan konflik yang baru kalau dia tidak beretika. Kompetensi pemimpin yang diharapkan. Pertama, mempunyai kemampuan berpikir sistem untuk mencari akar masalah sebuah konflik. Artinya dia punya pemikiran yang luas, yang lebih. Dua, mempunyai kemampuan teknik komunikasi yang baik, dalam arti mampu berkomunikasi. Jadi teknik komunikasi ya. Ketika kita berbicara dengan orang berpendidikan, beda ketika kita berbicara dengan orang yang tidak berpendidikan. Kemampuan ini yang dibutuhkan. Jangan kita berbicara dengan orang berpendidikan disamakan berbicara dengan orang tidak berpendidikan. Akhirnya konflik yang terjadi akan semakin meluas. Mempunyai kemampuan teknik negosiasi yang tinggi. Dalam kurung kemampuan mencari solusi bersama yang saling menguntungkan. Teknik negosiasi. Jadi pemimpin ini bisa bernego dengan orang-orang yang berkonflik. Jadi ada masalah, pemimpin ini bisa bernego. Oh, kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini. Negonya bagaimana? Nanti kamu dapat ini. Artinya pemimpin ini yang dibutuhkan dalam kompetensi dalam memecahkan sebuah konflik. Kedua, mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain yang tinggi. Mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain yang tinggi. Dia harus bisa mempengaruhi orang. Seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi orang. Kita sebagai pemimpin misalnya kan, kita punya bawahan. Kita harus punya kemampuan untuk mengarahkan bawahan kita untuk ikut keinginan kita sebagai pemimpin. Peranan pemimpin dengan kemampuan dan sikap yang bijak harus berupaya untuk pertama mencegah terjadinya konflik. Kedua, meredam dan melokalisasi konflik tidak berkembang. Ketiga, menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. Keempat, mengurangi dampak konflik seminimal mungkin agar tidak menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi. Ini peranan pemimpin. Jadi ada 4 poin yang kita harapkan dalam peranan pemimpin ini. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih ini adalah akhir dari pelajaran kita. Ya. Jadi Bapak berharap
ini awal pertemuan kita di mata kuliah manajemen konflik, dan kedepannya kita akan lebih fokus dalam teori-teori maupun definisi daripada pengertian manajemen konflik. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau cukup pertanyaan disimpan. Kalaupun nanti ingat di rumah, bisa WA Bapak, tanya sama Bapak apa itu manajemen konflik ataupun apa yang ingin ditanyakan. Minggu depan kita akan bertemu lagi, bersua lagi di tempat yang sama. Demikian, terima kasih. Bila kita kepada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.